Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Ye Chen bab 6152 sampai 6154. Naga tak terkalahkan bab 6152. Larut malam, sebuah video tiba-tiba muncul di halaman depan semua media kecuali platform video pendek. Judul videonya adalah Permintaan Maaf yang Tulus dari Howard, kepala keluarga Rothschild saat ini. Dalam video tersebut, Howard sengaja mendandani dirinya yang sangat tua, terlihat sangat acak-acakan, terlihat sakit-sakitan, membuat seseorang terlihat seperti sekarat, hidup tidak lama lagi. Alasan Howard berdandan seperti ini juga karena nasihat yang diberikan kepadanya oleh lembaga think tank. Think tank merasa bahwa menjual usia tua dan kesengsaraan membantu secara tidak sadar menurunkan kebencian dan rasa bersalah terhadap seseorang karena simpati. Sama halnya dengan mencuri, seorang pemuda berusia 20 tahun dengan tangan dan kaki mencuri dompet orang lain dan seorang pria berusia 80 tahun yang sakit parah dan sekarat mencuri dompet orang lain. Meskipun masalahnya dan sifatnya sama tidak ada bedanya, yang terakhir hanya mendapat lebih banyak toleransi dari masyarakat. Membiarkan Howard menjual masa tuanya dan kesengsaraannya, meskipun hal itu merusak citranya, jelas membantu melunakkan permusuhan publik terhadap keluarga Rothschild. Penilaian lembaga think tank memang tidak salah. Ketika Howard seolah sekarat pada umumnya, di depan kamera sulit menampilkan momen tersebut, kurang lebih masyarakat memiliki sedikit simpati di hatinya. Dan Howard membuka mulutnya, langsung ke pokok permasalahan, mengaku dan berkata, "Saya pikir Anda sudah tahu, keturunan keluarga Rothschild, Matt Rothschild, melakukan kesalahan dan kejahatan yang tidak dapat dimaafkan, meskipun tindakan Matt Rothschild sepenuhnya merupakan perilaku pribadinya, tetapi saya sebagai kepala keluarga Rothschild, masih ada tanggung jawab yang tidak dapat disangkal atas kegagalan memperhatikan. Dan saya, sebagai kepala keluarga Rothschild, pertama kali tidak meminta maaf kepada publik, melainkan mencoba menggunakan uang untuk menyelesaikan masalahnya, mencoba mengganggu keadilan baginya. Dalam hal ini, saya benar-benar melakukan hal yang sangat bodoh dan sangat salah. Di sini, saya harus meminta maaf dengan sungguh-sungguh kepada orang yang bersangkutan, serta kepada orang-orang di seluruh Amerika Serikat." Lembaga think tank Howard tahu apa artinya bersikap mengelak dan anti-klien. Untuk langsung menyalahkan Matt pasti akan memicu reaksi publik, jadi mereka membiarkan Howard menyalahkan Matt sambil secara aktif menempatkan apa yang disebut sebagai tanggung jawab yang tak terhindarkan atas kelalaiannya sendiri pada dirinya sendiri. Dengan cara ini, tidak hanya dapat meredakan permusuhan penonton, tetapi juga secara tidak sadar berpikir bahwa Matt lah yang melakukan semua hal buruk tersebut, sedangkan Howard, sebaliknya, adalah orang tua yang tidak dapat mengontrol anak cucunya tetapi harus berdiri dan mengambil tanggung jawab untuknya. Selain itu, Howard mengaku mencoba membeli Bruce Weinstein, yang sampai batas tertentu dianggap sebagai tantangan. Yang lebih halus adalah bahwa Howard terungkap, hanya dia yang menelepon Bruce, berdasarkan isi panggilan telepon itu saja, sangat sulit untuk menghukumnya atas suatu kejahatan. Jadi meskipun dia mengambil inisiatif untuk mengakuinya, tetapi juga tidak perlu menanggung akibat hukum apapun di depan umum, tetapi juga memperoleh niat baik tertentu, sehingga tindakan ini dianggap kuno. Dan kali ini Howard, dengan wajah kesakitan melanjutkan, "Meskipun Matt adalah cucu yang paling saya cintai, namun dia sekarang melakukan sejumlah kesalahan, dan bahkan melanggar hukum Amerika Serikat, jadi saya, sebagai patriark keluarga Rothschild, serta warga Amerika Serikat, dengan ini saya jamin kepada semua rekan senegaranya di Amerika, tidak akan menyembunyikan Matt, dan tidak akan meminta keringanan hukuman baginya, terlepas dari hukuman pengadilan yang dijatuhkan padanya, dan dia akan dihukum. Terlepas dari jenis pelanggaran dan hukuman apa yang dijatuhkan pengadilan kepadanya, keluarga Rothschild akan menggunakan reputasi keluarga yang telah berusia seabad sebagai sebuah janji dan tidak akan pernah melakukan intervensi dengan cara apapun untuk ikut campur." Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6153. Selain itu, saya dengan ini bersedia meminta polisi untuk menyelidiki saya, dan jika perilaku saya diduga melanggar hukum Amerika Serikat, saya bersedia memikul semua tanggung jawab hukum. Akhirnya, di sini, atas nama seluruh keluarga Rothschild, saya juga ingin menyampaikan permintaan maaf saya yang paling tulus kepada Tuan Bruce Weinstein dan Tuan Peter Zhou, dan kami akan terus menjaga komunikasi dengan mereka,
dan pasti akan melakukan yang terbaik untuk menebus kerugian yang telah dilakukan Matt terhadap mereka. Setelah mengatakan ini, Howard yang sudah tua berdiri dan membungkuk dalam-dalam ke arah kamera dengan susah payah. Permohonan maaf Howard benar-benar memenangkan kembali sebagian reputasi keluarga Rothschild, ditambah dengan manipulasi mereka sendiri terhadap sebagian besar media berita AS, niat media untuk membimbing dan mendorong gelombang citra keluarga Rothschild, semuanya tiba-tiba dan perubahan yang tidak kecil. Banyak orang telah menerima pernyataan Howard, merasa bahwa Bruce menyampaikan berita tentang hal itu, seharusnya perilaku Matt saja dengan seluruh keluarga Rothschild tidak ada hubungannya, karena Howard mencoba menggunakan uang untuk membeli perilaku Bruce, di mata orang-orang masyarakat, juga menjadi orang tua untuk melindungi anak-anak mereka sebagai hal yang biasa. Seiring berkembangnya tren ini, selama Matt menerima persidangan yang adil dan membayar harga hukum atas apa yang terjadi pada Peter Chow, semuanya akan berakhir, dan keluarga Rothschild akan mampu memberantas masalahnya sendiri dengan memastikan bahwa Matt, si kanker, telah diangkat. Dan pada saat ini, Ye Chen juga berada di selnya, menggunakan ponselnya untuk melihat kembalinya keluarga Rothschild dengan putus asa. Dia berharap keluarga Rothschild akan patah pergelangan tangan, jadi videonya tidak mengherankan, seperti keluarga besar ini, bahkan jika kemampuan hubungan masyarakat menangani krisis semacam ini tidak layak mendapat kursi keluarga pertama di dunia. Namun, Ye Chen tidak khawatir saat ini, karena dia masih memiliki kartu truf di tangannya yang belum dia mainkan. Pada saat ini, Raja Obat Bius di samping Gustavo, juga memegang ponsel untuk makan melon. Setelah menonton video Howard, dia sedikit kecewa dan mengutuk, "Brengsek, Howard si rubah tua ini, saya pikir orang ini kali ini akan menjadi besar, tidak menyangka akan membiarkan dia begitu mudah untuk bergaul." Ye Chen meliriknya dan dengan lemah berkata, "Gustavo, apakah kamu ingin hidup?" Gustavo tiba-tiba tersentak, dan buru-buru jatuh dari tempat tidur, berlari ke sisi tempat tidur Ye Chen, dengan rendah hati dan gugup berkata, "Tuan Ye, tentu saja saya ingin hidup. Tadi kamu bilang kamu punya cara untuk membiarkanku hidup, apa sebenarnya cara itu?" Ye Chen menunjuk ke ponselnya dan tersenyum, "Sayangnya akan sulit bagimu untuk meninggalkan penjara dalam hidup ini. Tetapi jika kamu ingin tinggal di sini, kamu harus belajar untuk menjaga satu sama lain, putramu dan keluarga Rothschild." Gustavo sibuk bertanya, "Tuan Ye, tolong jelaskan, bagaimana saya bisa menahan satu sama lain dengan mereka?" Ye Chen bertanya kepadanya, "Gustavo, izinkan saya mengajukan pertanyaan, apakah Anda ingin wajah, atau Anda ingin hidup?" Gustavo berkata tanpa berpikir, "Tentu saja saya ingin hidup. Apa gunanya menginginkan wajah saat ini?" Ye Chen mengangguk dan tersenyum, "Sekarang Anda pergi ke kamar mandi dan merekam video. Ceritakan kepada kami tentang bagaimana Anda mencapai kesepakatan dengan keluarga Rothschild sebelumnya. Lalu mengapa Anda dikurung di sini, dan bagaimana keluarga Rothschild menggunakan kekuatan keluarga Sanchez Anda di Meksiko untuk mencapai motif tersembunyi mereka." Begitu Gustavo mendengar ini, dia langsung berkata, "Tuan Ye, jika saya menceritakan semua ini, apakah keluarga Rothschild masih dapat membuat saya tetap hidup?" Ye Chen tertawa, "Dengarkan aku dulu." Gustavo buru-buru menutup mulutnya dan mengangguk penuh semangat. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6154. Ye Chen menambahkan, "Dengar, kemarin siang kamu hampir dibunuh oleh anak buah Joseph, kamu bisa meminta bantuan anakmu di video, katakan saja dengan jujur bahwa kamu hampir mati di penjara hari ini, lalu katakan padanya bahwa seseorang sengaja menanam bukti dan menjebaknya, mengatakan bahwa dia mencoba membunuh Anda, tetapi Anda mengatakan bahwa Anda tidak percaya apapun. Kemudian Anda mengatakan kesimpulan Anda sendiri lagi, dan Anda mengatakan bahwa menurut Anda keluarga Rothschild lah yang ingin menghabisi Anda, dan alasannya adalah karena mereka menganggap Anda tidak lagi berguna, dan bahwa Anda mengetahui terlalu banyak rahasia mereka, jadi mereka ingin kamu mati, dan mereka dengan sengaja menanamkan bukti untuk menjebak putramu. Jadi dalam video tersebut, Anda harus menuduh keluarga Rothschild menyeberangi sungai dan mengkhianati kepercayaan mereka sekaligus mengingatkan putra Anda untuk berhati-hati terhadap keluarga Rothschild, dan yang terakhir, ingat, pastikan untuk memohon kepada putra Anda dengan berlinang air mata agar menemukan cara untuk melindungi keselamatan Anda." Gustavo bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya, "Jadi,
Apakah saya tidak menyinggung kedua belah pihak? Anakku sudah ingin menghabisiku, dan akibatnya, setelah video ini disebarkan, keluarga Rothschild juga ingin menghabisiku, jadi bagaimana aku akan menjalani hidupku di masa depan? Ye Chen tertawa, setelah videomu dikirim, orang yang paling tidak ingin kamu mati adalah keluarga Rothschild. Jika kamu mati dan mati di penjara yang mereka atur, maka mereka pasti tidak punya pembelaan. Jadi pada saat itu, mereka pasti akan melakukan apa saja untuk memastikan keselamatan Anda di penjara ini. Sedangkan untuk anakmu, saat itu dia pasti tidak akan berani menghabisimu lagi. Di satu sisi kamu mendapat perlindungan dari keluarga Rothschild, di sisi lain, anakmu pasti takut kalau keluarga Rothschild mengetahui apa yang terjadi, dan saat itu dia pasti akan menjadi incaran seluruh keluarga Sanchez. Dan saya yakin keluarga Rothschild, yang dihadapkan pada tekanan opini publik yang berat, pasti akan menemukan cara untuk mengetahui kebenaran masalah ini. Begitu mereka mengetahui bahwa masalah ini diam-diam dikacaukan oleh putra Anda, mereka pasti akan mengumumkan hasilnya untuk pertama kalinya untuk mengurangi tekanan opini publik terhadap diri mereka sendiri. Pada saat itu, situasi putra Anda akan menjadi lebih pasif, dan dia hanya akan melakukan yang terbaik untuk menjilat Anda, untuk menghilangkan kecurigaan Anda, serta seluruh keluarga Sanchez terhadapnya. Sedangkan keluarga Rothschild, mereka hanya akan berusaha lebih keras untuk membuat Anda tetap hidup, karena selama Anda hidup, mereka tidak akan pernah disalahkan karena membunuh Anda. Dengan cara ini, hidup dan matimu akan menjadi pengikat antara keduanya, dan selama kebenaran masalah ini belum diketahui, tidak ada yang berani membiarkanmu mati. Berbicara di sini, Ye Chen menambahkan, "Oh benar, jika keluarga Rothschild mengetahui kebenarannya, Anda tidak perlu khawatir, putra Anda hanya akan menyangkalnya pada saat itu, dan semakin dia menyangkalnya, semakin dia tidak akan kembali untuk menggerakkanmu, dan kemudian konflik akan menjadi kontradiksi antara keluarga Rothschild dan putramu, dan kamu akan dapat bertahan hidup dengan damai di tengah-tengah perpecahan." Gustavo bertanya dengan penuh semangat, "Tuan Ye, apakah ini akan berhasil?" Ye Chen menganggukkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu harus tahu bahwa putramu telah bergerak untuk membunuhmu, dan keluarga Rothschild juga akan meninggalkanmu begitu mereka tahu bahwa kamu telah kehilangan nilaimu. Jadi satu-satunya cara bagimu untuk hidup adalah membuat putramu tidak berani membunuhmu, dan pada saat yang sama, membuat keluarga Rothschild takut kamu akan mati, dan hanya dengan cara ini, kamu dapat hidup." Bersambung.